Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ulah. Pada video kali ini saya akan membahas terkait bukti dukung dalam pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk bukti dukung sendiri itu adalah merupakan dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Adapun bukti dukung yang akan diunggah itu mencakup tiga. Yang pertama adalah dokumen RPP atau modul ajar. Yang kedua, bukti dukung pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga adalah bukti dukung tugas tambahan. Untuk bukti dukung yang pertama, yaitu dokumen RPP atau modul ajar. Nah, untuk bukti dukung ini, yaitu sifatnya opsional. Nah, nanti bukti dukung ini akan diunggah pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Nah, maksudnya dokumen persiapan di sini yaitu persiapan observasi kelas. Nah, karena nantinya RPP atau modul ajar yang diunggah itulah yang digunakan ketika observasi kelas. Kemudian untuk format RPP atau modul ajar sendiri yaitu berbentuk PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Nah, jadi diusahakan tidak lebih dari 10 MB untuk dokumennya. Selanjutnya, dokumen ini dirancang untuk memberikan panduan kepada guru dalam melaksanakan persiapan pembelajaran, yaitu pada saat observasi oleh atasan. Nah, nantinya RPP atau modul ajar ini diunggah pada form perencanaan observasi pengelolaan kinerja di PMM. Selanjutnya, bukti dukung yang kedua adalah pada pengembangan kompetensi. Nah, untuk dokumen yang bisa diunggah dalam pengembangan kompetensi yaitu bisa berupa sertifikat, laporan, piagam, atau lainnya sesuai dengan kebutuhan atau yang diminta di RHK-nya. Selanjutnya, format yang dapat diunggah yaitu adalah PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Nah, bukti dukung yang diunggah dapat juga berupa bukti karya yang telah dipublikasikan pada platform Merdeka Mengajar, serta sertifikat pelatihan yang diperoleh melalui platform Merdeka Mengajar atau lainnya. Nanti ini disesuaikan dengan RHK yang sudah Bapak Ibu pilih dan bentuk dari dokumennya apa? Apakah itu berupa sertifikat, laporan, piagam, atau lainnya. Nah, terkait bukti dukung pengembangan kompetensi ini, yaitu sertifikat yang bisa diunggah pada awalnya bersifat periodik yaitu selama 1 semester ini pada bulan Januari sampai Juni 2024. Namun, untuk perkembangan saat ini, terkait sertifikat yang bisa digunakan guru sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi, itu adalah sertifikat yang diterbitkan mulai 1 Januari 2023. Nah, jadi sertifikat sebagai bukti dukung tersebut, yang pertama, syaratnya adalah belum pernah digunakan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya. Nah, misalkan sertifikat tersebut sudah digunakan untuk SKP di tahun 2023 oleh Bapak Ibu guru
Maka dari itu, sertifikat tersebut tidak bisa digunakan lagi pada periode semester 1 tahun 2024 ini. Kemudian, sertifikat tersebut juga sudah didiskusikan dan disetujui oleh atasan. Nah, itu adalah syarat sertifikat sebagai bukti dukung di platform Merdeka Mengajar ini pada pengelolaan kinerja. Nah, misalkan Bapak Ibu di tahun 2023 mengikuti program pendidikan guru penggerak, yaitu khususnya angkatan 7 dan 8 ya Bapak Ibu, itu bisa digunakan di tahun ini, pada semester 1 ini, dengan catatan bahwa sertifikat tersebut belum digunakan untuk pengelolaan kinerja di tahun 2023 ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah terlanjur tidak memasukkan untuk RHK terkait sertifikat guru penggerak tersebut, maka Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mengubah RHK di bagian pengembangan kompetensi. Karena sekarang sudah ada fitur terbaru yaitu ubah RHK-nya. Nah, dan untuk lebih jelasnya terkait dengan ubah RHK di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa menonton video saya sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bukti dukung pengembangan kompetensi dipermudah lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya yang didapatkan pada bulan Januari sampai Juni tahun 2024, tapi juga diterbitkan mulai 1 Januari 2023. Nah, adapun rencana hasil kerja serta catatan dan bukti dukungnya, nah ini sudah disesuaikan dengan isi RHK pada pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca, kemudian Bapak Ibu pelajari kembali, Bapak Ibu ya, untuk rencana hasil kerja beserta bukti dukung yang dibutuhkan. Misalkan yang pertama ini ya, contohnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, ini ada 8 poin. Untuk poinnya, catatannya yaitu satu pelatihan beserta aksi nyata. Bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengunggah sertifikat topiknya pada bagian pengembangan kompetensi. Nah, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bukti dukungnya di sini kalau bisa dilihat itu ada yang berupa sertifikat, ada yang berupa laporan. Untuk RHK sendiri itu yang bisa Bapak Ibu pilih sampai poin 18 Bapak Ibu. Nah, seperti bisa dilihat di sini ada yang berupa piagam ataupun cerita praktik perangkat ajar maupun kumpulan konten unggulan yang Bapak Ibu terbitkan di PMM. Nah, ini juga sudah ada poin-poinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan inilah nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan RHK-nya dengan bukti dukung yang dibutuhkan berupa apa. Nah, tentunya ini sudah terlebih dahulu Bapak Ibu rencanakan dan juga sudah didiskusikan dengan atasan. Nah, jadi jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk RHK-nya jangan untuk RHK-nya harus sesuai ya Bapak Ibu terkait antara RHK dan bukti dukungnya berupa apa. Harus disesuaikan Bapak Ibu. Selanjutnya, bukti dukung yang ketiga yaitu terkait tugas tambahan. Sama dengan bukti dukung lainnya, format yang diunggah yaitu berupa PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB.
Nah, nantinya bukti dukung yang diunggah pada tugas tambahan ini adalah surat kerja atau surat tugas beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan tugas tambahan. Nah, jadi ada SK ataupun surat tugas yang diberikan atasan kepada Bapak Ibu sebagai pendukung tugas tambahan. Nah, guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang telah diberikan. Jadi ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya, pilihan tugas tambahan. Bapak Ibu bisa menyesuaikannya sesuai dengan kondisi sekarang ya Bapak Ibu ya. Untuk semester ini Bapak Ibu dapat tugas apa dari atasan, maka dari itu Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Nah, untuk tabelnya Bapak Ibu, ini adalah daftar tugas tambahan sesuai dengan dasar hukumnya ya, yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, ini sesuai yang ada di RHK yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini ada pilihan per jenjang. Jadi untuk SMP, SMA, SMK itu ada sendiri ya Bapak Ibu. Kan untuk guru SD bisa mencari atau memilih yang semua jenjang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai meneliti kembali terkait tugas tambahan yang sudah Bapak Ibu kerjakan dengan yang ini Bapak Ibu ya. Misalkan baru-baru ini Bapak Ibu mendapat tugas sebagai kepala perpustakaan. Sedangkan di RHK sebelumnya Bapak Ibu tidak mencantumkan tugas tambahan tersebut. Maka dari itu sama dengan pengelolaan kinerja tadi terkait pengembangan kompetensi, Bapak Ibu juga bisa mengubah tugas tambahan dengan klik ubah tugas tambahan pada pengelolaan kinerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa baca-baca ya Bapak Ibu ya, terkait jenjang dan daftar gas tambahannya. Nah, ini juga ada yang berdasarkan Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Nah, juga pasal 41 Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022 serta Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari sesuai dengan yang ada di RHK. Bapak Ibu untuk tugas tambahan sendiri yaitu yang diunggah seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu berupa surat tugas ataupun SK serta laporan tugas pelaksanaan. Jadi itu sesuai dengan permintaan di pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi tugas tambahannya bisa disesuaikan dengan permintaan Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk bukti dukung sendiri bisa Bapak Ibu unggah pada pengelolaan kinerja. Seperti biasa, Bapak Ibu buka pengelolaan kinerja di PMM. Nah, kemudian ini ada tampilan baru ya Bapak Ibu pada beranda pengelolaan kinerja seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada panduan pengelolaan kinerja serta alur pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Untuk unggah bukti dukung, Bapak Ibu bisa klik pada bagian ini. Nah, kemudian klik sebagai pegawai. Nah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini observasi praktek kinerja saya sudah 50% karena saya sudah diobservasi oleh atasan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk bukti dukungnya Bapak Ibu bisa kumpulkan dokumennya pada pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan dengan klik kumpulkan. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengumpulkan bukti dukung pada bagian ini ya, pada pengembangan kompetensi. Bapak Ibu lihat RHK-nya dan
kumpulkan bukti dukung sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu tetapkan. Dan untuk ini yaitu untuk mengubah rencana hasil kerja. Bila ada bukti dukung yang Bapak Ibu punya, namun RHK-nya belum Bapak Ibu rencanakan di awal. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi kembali kepada atasan apabila ingin mengubah rencana hasil kerjanya. Nah, kita kembali. Pada tugas tambahan juga sama, Bapak Ibu klik kumpulkan. Maka akan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengumpulkan bukti dukung tugas tambahan dengan ini, klik kumpulkan. Sesuai dengan RHK-nya. Bapak Ibu juga bisa mengubah rencana hasil kerja dengan klik ubah rencana hasil kerja Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu tadi sedikit terkait dengan bukti dukung pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.